Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Qala at-tarhibu utawi iki kumeten-meteni menakut-nakuti minal qarabi saking menghutangi, minal qarabi saking menghutangi alladzi kang yajurru kang narik apa alladzi naf'an ing kemanfaatan, alladzi kang yajurru kang narik apa alladzi naf'an ing kemanfaatan. Ini bab memberikan peringatan dari menghutangi yang bisa menarik manfaat. Artinya orang yang menghutangi mengambil kemanfaatan dari orang yang dihutangi, itu hukumnya tidak boleh. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuh man utawi sapane wong aqraba iku lamun menghutangi sapa man fala ya'khudh mongko aja mengambil sapa man hadiyatan ing hadiah. Wa kana lan ono sapa Abu Hanifah radhiyallahu anhu iku la yajlisu iku ora duduk sapa Abu Hanifah fi dhilli jidari gharimihi, iku la yajlisu ora duduk sapa Abu Hanifah fi dhilli jidari gharimihi ing dalem bayang-bayangi temboke wong kang diutangi Abu Hanifah, ing dalem bayang-bayangi temboke wong kang diutangi Abu Hanifah. Wa yaqulu lan dawuh sapa Abu Hanifah ing dawuh kullu qardin utawi sekabiane hutang jarro kang narik apa kullu qardin naf'an ing kemanfaatan fa huwa mongko utawi kullu qardin iku riban iku riba. Setiap hutang yang mengambil kemanfaatan dari orang yang dihutangi maka ini disebut riba. Ini kalau ada perjanjian saat melakukan transaksi hutang piutang. Jadi ketika orang memberikan pinjaman uang, menghutangi orang lain dan dia mensyaratkan, ya saya menghutangi kamu, tapi syaratnya kamu harus meminjamkan mobilmu selama kamu menghutangi saya kepada saya. Ini yang tidak boleh. Namanya hutang yang menarik kemanfaatan kepada orang yang menghutangi. Tapi kalau tidak ada akad, tidak ada kesepakatan, maka itu tidak apa-apa. Ya, misalnya orang menghutangi sampean, lalu orang sampean memberikan sesuatu kepada dia sebagai tanda terima kasih, ini tidak apa-apa. Tapi kalau disyaratkan sejak awal itu tidak boleh. Adapun yang dilakukan oleh Abu Hanifah di sini, beliau tidak mau duduk di bawah
bayangan tembok orang yang dihutangi Abu Hanifah ini adalah sebagai bentuk kewiraian beliau, sekehati-hatian beliau. Jangan sampai hutang yang beliau berikan kepada orang tersebut itu menarik kemanfaatan. Kalau jadi menghutangi yang menarik kemanfaatan yang haram itu kalau ada kesepakatan sejak awal, entah lewat tanda tangan atau secara verbal, saat akad ada manfaat yang akan diberikan kepada orang yang menghutangi, ini namanya riba. Kalau tidak ya tidak riba. Contohnya saya menghutangi sampean 10 juta, nggak ada apa-apa. Saya tidak ngomong nanti sampean kalau mengembalikan harus lebih 10 juta. Saya tidak ngomong begitu. Saat mengembalikan, sampean tiba-tiba mengembalikan lebih dari 10 juta. Ya, sebagai bentuk terima kasih, sebagai rasa syukur, itu tidak apa-apa. Tapi kalau disyaratkan, tidak boleh. Kalau tidak disyaratkan, tidak apa-apa, bahkan dianjurkan. Kalau sampai hutang ke seseorang 50.000, anjurannya kembalikan yang lebih baik daripada 50.000. Ya berapa yang lebih baik? Ya jelasnya lebih banyak dari 50.000. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aqrada ing dalem nalikane menghutangi sapa ahadukum salah sijine sira kabeh akhahu ing dulure ahadukum kordon ing utangan fa'ahda nuli paring hadiah sapa akhahu ilaihi marang ahadukum tobakon ing nampan, sanampan makanan misalnya. Fala yaqbalhu mongko aja nampa sapa ahadukum ing tobakon. Aw hamalahu utawa menaikkan sapa akhahu ing ahadukum ala dabatihi ing atase rumangkange akhahu. Kendaraannya akhahu, sekarang di mobilnya, motornya. Fala yarkabha mongko aja numpai sapa ahadukum ing dabati. Fala yarkabha mongko aja numpai sapa ahadukum ing dabati. Illa ayyakuna kejaba yen to ana apa kelakuan. Illa ayyakuna kejaba yen to ana apa kelakuan iku jaromatu. Bainahu ing dalem antarane ahadukum wa bainahu lan ing dalem antarane akhahu ila ayakuna kejaba yen to mlaku ngeten lho ila ayakuna kejaba yen to ana apa kelakuan iku jaro mlaku apa iki memberi hadiah bainahu ing dalem antarane ahadukum wa bainahu lan ing dalem antarane akhahu qabla dzalik ing dalam sadurunge mengkono-mengkono memberikan hutang. Ini walhasil kalau mazhab Syafi'i begitu. Jadi menghutangi yang mengambil kemanfaatan, menarik kemanfaatan kepada orang yang menghutangi itu disebut riba kalau ada kesepakatan, kalau ada perjanjian. Sehingga kalau tidak ada perjanjian, tidak ada kesepakatan, maka tidak dihukumi haram. Contohnya kemanfaatan kayak apa? Contohnya kayak begini contohnya. Ada seorang yang kaya menghutangi para petani, pedagang misalnya menghutangi petani. Kata Pak Taninya ngomong begini, Pak saya pinjam uangnya, mau dibuat untuk menanam di sawah sebagai modal tanam di sawah. Oh enggak apa-apa. Berapa? 10 juta. Ya sudah, tak kasih 10 juta. Tapi syaratnya panenannya nanti harus dijual kepada saya. Nah ini namanya menghutangi yang menarik kemanfaatan kepada orang yang menghutangi. Ini hukumnya riba.
Walaupun manfaat itu cuma begitu. Jadi nggak boleh kalau ada unsur kemanfaatan yang ditarik gara-gara dia menghutangi orang lain. Kalau boleh, itu namanya riba. At-targhibu utawi iku nyeneng-nyeneng fisulhi ing dalem mendamaikan. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Allah taala ing dawuh la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika bigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. La khaira ora ono kebagusan iku maujud fi katsirin ing dalam perkara akeh min najwahum kang saking bisi-bisike wong akeh ilaman kejaba wong amaro kang perintah sapa man bisodakotin kelawan sodako au ma'rufin utawa kebagusan au islahin utawa mendamaikan bainan nasi ing dalem antarane manungsa. Waman lan utawi sapane wong yaf'an iku lamun nglakoni sapa man dalika ing mengkono-mengkono perintah sedekah ma'ruf islah dalika ing mengkono-mengkono perintah sedekatin au ma'rufin au islahin ibtiha amradatillahi krana nuprih ridhone Allah taala fasaufa nu'tihi mongko bakal paring sapa kita ing man fasaufa nu'tihi mongko bakal paring sapa kita ing man ajron ing pahala aziman kang agung ajron ing pahala aziman kang agung. Dari Allah Ta'ala tidak ada kebaikan dalam omongan banyak orang itu. Tidak ada kebaikannya. Tidak ada kebaikan dalam berbincang-bincang, dalam berbicara dengan teman, dengan saudara, dengan siapapun. Itu tidak ada kebaikannya kecuali orang yang perintah sedekah. Jadi ngomong aja di media sosial, ngomong sendiri sama temannya, ngoceh diri, ya, atau ngomong sama temannya sendiri di kamar, di mana, di warung, di kafe, ngomong sendiri, nggak ada faedahnya. Yang ada faedahnya itu omongan yang satu, perintah sedekah, omongan yang ada unsur memerintahkan sedekah, ini baru ada kebaikannya. Sedekah tidak harus pakai uang. Sedekah itu umum. Setiap kebaikan itu mengandung sedekah. Setiap hal yang baik, walaupun tidak ada nilai secara material, itu mengandung unsur sedekah. Kalian lewat di jalan, ada batu di tengah jalan yang bisa menyakiti orang karena kesandung, kau singkirkan itu batu, namanya sedekah. Ada kamar kotor, halaman rumah, halaman pondok kotor, engkau sapu bersih sehingga orang yang lewat merasa nyaman, kakinya tidak ada kotorannya, lantainya, ini namanya sedekah. Lihat sampah berserakan, engkau ambil, orang melihat jadi seneng, nggak ada sampah yang berserakan, ini namanya sedekah. Segala kebaikan sedekah.
jenengan baca tasbih, jenengan baca tahmid, jenengan baca tahlil, baca Quran, semuanya sedekah. Karena itu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun, segala kebagusan itu adalah sedekah. Semua kebaikan adalah sedekah. Dengan berada di sini, di majelis ini, ngaji bareng-bareng, ini sedekah. Nggak terasa sedekah. Ngaji, menyaksikan pengajian lewat FB, Instagram, lewat YouTube, lewat apapun itu disebut sedekah. Pokok segala kebaikan kata Nabi itu sedekah. Jadi nggak ada kebaikan dalam omongan kita kecuali di situ ada unsur perintah sedekah, menyenangkan orang. Menyenangkan orang ini sedekah loh. Itu harus surur, membuat orang bahagia. Itu pahalanya besar sekali. Jadi itu termasuk sedekah. Au ma'rufin utawa kebagusan. Jadi perintah keapian, perintah sholat, perintah zakat, perintah ngaji, ajak-ajak ngaji, ya, mengajak orang lain untuk melakukan ibadah, mengajak orang lain untuk mempelajari hadis, mempelajari Quran, mempelajari syariat, itu namanya ma'ruf. Au islahin, nomor 3 yang termasuk kebaikan adalah mendamaikan di antara orang yang bertikai. Ada orang yang tidak akur, kita akurkan. Ada orang yang sedang bertengkar, kita rukunkan. Ada suami istri yang mau cerai misalnya, kita kumpulkan lagi supaya nggak jadi cerai. Ini namanya islah bainan nas, mendamaikan di antara dua orang. Mendamaikan ini bisa kita lakukan walaupun dengan kebohongan, demi untuk mendapatkan kebaikan yang berupa perdamaian di antara dua orang. Ketika perdamaian itu tidak bisa diciptakan kecuali kita dengan berbohong, maka berbohong di sini diperbolehkan demi untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Ini saking begitu besarnya pahala mendamaikan dan pentingnya mendamaikan di antara dua orang yang bertikai. Sampai-sampai bohong pun boleh dilakukan asalkan terjadi perdamaian. Qala wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala ing dawuh innamal mu'minuna angin pestine utawi pira-pira wong kang iman. Innamal mu'minuna angin pestine utawi pira-pira wong kang iman iku ikhwatun, pira-pira saudara. Iku ikhwatun, pira-pira saudara. Fa aslihu mongko bagusono sapa sira kabeh, damekanlah bainan akhwaikum ing dalem antarane pira-pira dulur sira kabeh. Baina akhwaikum ing dalem antarane pira-pira dulur sira kabeh. Wattaqullah wattaqulan watiyo sapa sira kabeh Allah ing Allah. La'allakum supaya sira kabeh iku turhamuna diwelasi sapa sira kabeh. Orang mukmin itu adalah saudara, saudara seiman, sama-sama Islam. Maka kalau ada orang mukmin yang bertikai, damaikan di antara keduanya. Kalau ada temanmu sedang bertengkar, wedok karo wedok tukaran, coba-cobaan, ojo malah betulungi, ayo semangat, jangan. Tapi lerai mereka. Jangan malah duduk di antara dua. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu adalah saudara. Jangan menyakiti orang mukmin karena orang mukmin itu saudaramu. Ya, jangan menggosok milik orang lain karena itu menyakiti orang lain. Jangan mencuri milik orang lain karena itu menyakiti orang lain. Jangan mengkorupsi milik rakyat, milik negara karena itu menyakiti orang banyak, bukan cuma satu orang. Kalau koruptor itu menyakiti bangsa Indonesia. Ya kan toh? Yang tersakiti itu banyak sekali. Se-Indonesia bisa sakit hati itu kalau ada orang yang korupsi.
Tapi kalau maling pitik sing sakit hati cuma sing duwe pitik. Paham ya? Kala ojo nyakiti. Fa aslihu baina akhwaikum. Wa qala lan dawuh sinan Allah Ta'ala ing dawuh wasulhu khair. Wasulhu utawi perdamaian khairun iku luwih bagus. Wasulhu utawi perdamaian iku khairun luwih bagus. Luwih apik damai daripada bertengkar. Ojo sampai bertengkar. Caranya piye kalau kita sedang bertengkar dengan orang? Kalau kau sedang bertengkar dengan orang, dekati itu orangnya, jangan kau jauhi. Semakin kau jauhi, maka permasalahan akan semakin rumit. Kalau sampai bertengkar dengan seseorang, segera datangi orang itu, segera clearkan masalahnya, segera selesaikan masalahnya, jangan ditinggalkan. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum ana to ora ngabari sapa ingsun ing sira kabeh ala ukhbirukum ana to ora ngabari sapa ingsun ing sira kabeh bi afdhala kelawan perkara kang luwih utama bi afdhala kelawan perkara kang luwih utama min darajatis siyami daripada derajat puasa wassolati lan salat wasodaqati lan sedekah bi afdhala kelawan perkara kang luwih utama min darajatis siyami daripada derajatnya puasa wassolati lan salat wasodaqati lan sedekah. Kanjeng Nabi dawuh, tidakkah aku beritahu kepada kalian sesuatu yang lebih utama daripada derajatnya puasa, derajatnya sholat, derajatnya sedekah? Qalu dawuh sapa sahabat bala nggih. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi islahu datil bain iku ndamekno persengketaan. Fa inna fasada datil bain karena setune kerusakane persengketaan hiyal khaliqatu iku perkara kang mencukur. Mencukur apa? Mencukur agama. Nggih. Jadi apa ya Rasulullah? Kata sahabat, ya Rasulullah, mana apa perkara yang lebih utama daripada derajat puasa, daripada derajat sholat, daripada derajat sedekah? Mendamaikan persengketaan. Karena kerusakannya persengketaan inilah yang bisa mencukur. Mencukur apa? Bukan mencukur rambut, tapi mencukur agama, bisa mengikis agama. Maka Kanjeng Nabi itu begitu perhatian dengan yang namanya islah datil bain. Pernah Kanjeng Nabi itu pergi, seingat saya setelah sholat subuh, setelah sholat asar, setelah sholat duhur, Kanjeng Nabi pergi ke suatu suku. Lama sekali Kanjeng Nabi pergi, ternyata Kanjeng Nabi ke sana itu untuk mendamaikan di antara suku itu yang sedang terjadi persengketaan. Karena begitu lama, sehingga Kanjeng Nabi ini ketinggalan sholat jamaah. Karena ketinggalan sholat jamaah, maka yang menjadi imam waktu itu Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika Abu Bakar jadi imam, Kanjeng Nabi datang, ya, disuruh melanjutkan, Abu Bakar nggak mau. Artinya apa maksud saya cerita kayak begini? Mendamaikan di antara dua orang yang bertikai itu luar biasa derajatnya, sampai Kanjeng Nabi rela menggeser sholat di awal waktu, ya kan toh? Padahal itu kan utama sekali sholat di awal waktu, digeser karena untuk mendamaikan di antara dua orang yang bertikai. Rawahu riwayat ing hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa qala lan dawuh sapa Tirmidzi wa yurwa lan diriwayatno an Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu satugune Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Apa annahu satugune Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi hiya utawi fasadu datil bain iku al khaliqatu perkara kang mencukur. La aqulu orang ngucap sapa ingsun tahliku mencukur apa fasadu datil bain asyar ing rambut. Walakin tahliqu tetapi ini mencukur apa fasadu datil bain mencukur ad-dina ing agama. Ad-dina ing agama.
Jadi persengketaan di antara dua orang itu bahayanya bisa mengikis agama. Nah, ini ngoten. Agamanya semakin tipis, semakin tipis, semakin tipis. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuh lam yakdzib ora bohong sapa man wong nama bainasnaini nama kang apa iku jenenge qala nama bainasnaini liyusliha wa fi riwayatin laisa bil kadzib man aslaha nama kang mundak-mundakno sapa man bainasnaini mundak-mundakno omongan tidak ngomong begini dikatakan ngomong begini gitu. Bainasnaini ing dalem antaraning wong loro liyusliha supaya mendamaikan sapa man. Tidaklah bohong orang yang memunculkan, menumbuhkan suatu ucapan di antara dua orang untuk mendamaikan di antara keduanya, walaupun sebenarnya dua orang itu tidak ngomong begitu. Misalnya ada orang yang berpikir, saya ngomong ada Joko sama Anwar, War, ini Joko ini sebenarnya cinta sama kamu, senang sama kamu, ini minta maaf sama kamu, tapi dia ini begitu sangat sungkan sama kamu. Padahal enggak, si Joko ini padahal tidak mau minta maaf, tapi saya inisiatif sendiri menemui Anwar, ngomong bahwa Joko ini menyesal kemarin telah melakukan ini kepada kamu, ini minta maaf tapi suka. Saya yakinkan itu si Anwar, sampai terus Anwar mau menemui Joko untuk melakukan perdamaian gara-gara ucapan saya. Saya bohong semacam itu nggak apa-apa, demi untuk mendamaikan di antara dua orang yang bertiga. Kalau ini bohong yang boleh, bohong itu haram, tapi ada beberapa kebohongan yang diperbolehkan. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwijine riwayat. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwijine riwayat utawi dawuh laisa ora ono iku bil kadzibi wong kang bohong. Sapa man wong aslaha kang mendamaikan sapa man bainan nasi ing dalam antarané manungsa. Faqala mongko ngucap sapa man khairon ing kebagusan, au nama utawa ngundakno sapa man khairon ing kebagusan. Ya, bukan orang yang bohong ketika orang itu mendamaikan di antara dua orang yang bersengketa, walaupun dia mengucapkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada, tapi tujuannya untuk mendamaikan, enggak masalah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuh as-sulhu utawi suluh damai iku jaizun menang boleh bainal muslimina ing dalam antarane pira-pira wong Islam illa sulhan kecuali damai ahalla kang menghalalkan apa damai haraman ing haram au harama utawa mengharamkan apa damai halalan ing halal au harama utawa mengharamkan apa damai halalan ing halal. Jadi suluh itu boleh selama suluh itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi kalau damai tapi mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, ya nggak boleh. Babul hawalati utawi iki kubab nerang hawalah. Hawalah itu mindah utang, hawalah hiwalah sakitnya. Wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah hadisnya ini. Dawuh ngeten matlul ghani utawi menunda-nundane wong kang sugih. Matlul ghani utawi menunda-nundane wong kang sugih iku zulmun kedzaliman. Menunda-nundanya orang yang kaya untuk melunasi hutangnya itu adalah kedzaliman, dosa besar. Wa idza utbi'a lan ing dalem nalikane diligerno itu dipindah utange. Wa idza utbi'a lan ing dalem nalikane diligerno sapa ahadukum salah sijine sira kabeh ala malikin ing atase wong kang sugih
ala maliin ing atase wong kang sugih falyattabi' moko becik anut moko becik nrimo ligeran sapa hadukum falyattabi' moko becik nrimo ligeran sapa hadukum. Jika salah satu dari kalian hutangnya dipindah ke tanggungannya orang yang kaya, hendaklah pemindahan hutang itu diterima. Seperti contoh kemarin. Jadi sing api, kalau hutangmu dipindahkan ke orang lain sama orang yang engkau hutangi, dan ternyata orang lain itu adalah orang yang kaya, mampu melunasi hutang tersebut, maka hendaklah engkau menerima hutang itu dipindah. Baiknya gitu. Seandainya tidak menerima ya gak apa-apa, karena ini bukan kewajiban. Qala wallahu a'lam. Bismillah.